Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para sahabat hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmatnya, sehingga pada hari ini kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Baiklah para sahabat, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang organ dan sistem pencernaan pada manusia ya. Dan marilah kita langsung mulai saja dengan bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para sahabat, kita lanjutkan. Kita bahas tentang organ dan sistem pencernaan pada manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Nakjubkan, bukan? Ya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda loncengnya di channel saya agar Anda mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan sekarang masuk pada organ pencernaan pada manusia. Kita lihat di sini ada sebuah gambar ilustrasi ya. Organ pencernaan pada manusia yang pertama yaitu mulut di sini. Ini. Kemudian yang kedua kerongkongan. Kemudian yang ketiga lambung. Lambung ini berada di sebelah kiri ya berarti ya. Di tulang rusuk bawah di sini. Tulang rusuk bagian bawah di dalamnya itu ada lambung berada di sebelah kiri ya. Kemudian di sini organ pencernaan berikutnya yaitu usus halus ini sini. Ini ya, usus halus ya. Kemudian organ pencernaan berikutnya usus besar ini yang berwarna hijau ini. Ini usus besar. Kemudian organ pencernaan terakhir yaitu anus, pembuangan sisa-sisa makanan. Kita lanjutkan. Kita telusuri satu persatu di dalam setiap organ pencernaan pada manusia ini ada proses pencernaan makanan pada manusia di sini. Kita lihat pada mulut ya, sini. Di dalam mulut itu terjadi proses memasukkan makanan ke mulut di sini. Terjadi proses memasukkan makanan ke mulut, ingesti. Kemudian ada proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Di sini kan di dalam mulut itu ada proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Namanya disebut juga mastikasi. Makanan dihancurkan di dalam mulut, jadi makanan dihancurkan di dalam mulut menggunakan gigi dengan dibantu air liur. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada organ yang kedua yaitu di kerongkongan. Pada kerongkongan itu terjadi proses menelan makanan di kerongkongan. Proses menelan makanan di kerongkongan. Sini deglutisi ya. Deglutisi. Makanan yang telah halus didorong melewati kerongkongan masuk ke dalam lambung sini, dari kerongkongan masuk ke dalam lambung sini ya. Ya. Kalau kita lihat keterangan di dalam kerongkongan itu terjadi gerakan meremas-meremas makanannya. Gerakan otot kerongkongan meremas-remas makanan sehingga makanan yang telah halus didorong melewati kerongkongan masuk ke dalam lambung sini. Ya. Berikutnya, sekarang organ pencernaan berikutnya lambung sini. Ini gambarnya lambung di sini ya. Di dalam lambung itu terjadi proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Digesti ya, kita sebut digesti. Jadi di dalam lambung makanan dicerna menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim ya. Kita lanjutkan. Berikutnya
pada usus halus ya, organ pencernaan makanan berikutnya pada manusia itu usus halus ini ya, usus halus. Pada usus halus itu terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Jadi proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus, halus ya, absorpsi, kita sebut absorpsi. Makanan yang telah halus tersebut kemudian masuk ke dalam usus halus untuk diserap sari-sarinya. Jadi penyerapan sari-sari makanan itu ada di dalam usus halus. Berikutnya kita langsung di sini usus besar. Setelah usus halus, kemudian usus besar ini yang hijau ya. Nah, pada usus besar, sisa penyerapan dari usus halus setelah diserap sari-sari makanan, sisanya itu kemudian sisa penyerapan dari usus halus setelah sari-sari makanannya dihisap, kemudian sisanya dari usus halus itu kemudian masuk ke dalam usus besar. Sini masuk ya, masuk ke dalam usus besar, masuk ke dalam usus besar ya, untuk diserap airnya dan dibuang zat-zat sisanya. Jadi untuk diserap airnya dan dibuang zat-zat sisanya. Nah, sekarang organ pencernaan yang terakhir yaitu anus. Anus ini gambar anus. Nah, di dalam anus itu terjadi proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Jadi sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh itu dikeluarkan melalui organ anus, defekasi. Ya. Sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Jadi sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Ya. Para sahabat, di sini fungsi sistem pencernaan pada tubuh manusia. Yang pertama, untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari-sari makanan. Ya. Kita lanjutkan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Tadi kan dikeluarkan sisa-sisa makanan itu melalui anus ya. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Maka harus dikeluarkan ya, sisa-sisa makanan ya. Demikian para sahabat, beberapa hal penting yang saya jelaskan berkaitan dengan organ dan sistem pencernaan pada manusia ya. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini ada manfaatnya dan bisa dipahami dengan baik. Dan barangkali ada hal-hal penjelasan yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Dan marilah kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.